Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, pada kesempatan sore berbahagia ini kita boleh bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan bersama-sama tentang video pastoral, seri video pastoral yang akan saya bagikan. Adapun nats firman Tuhan terambil dari Ayub, kitab Ayub pasal 3 ayat 11 dan 12 dengan saya mengambil tema mengapa. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Di dalam 10 hari belakangan ini, tepatnya mulai tanggal 5 April 2021, negeri kami tercinta Indonesia, bangsa yang sungguh saya sayangi, kembali mengalami suatu musibah, bencana, suatu keadaan duka. Mengapa tidak? Tanggal 5 April 2021 ada badai seroja, banjir bandang yang melanda Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sekitarnya. Begitu banyak kerugian, begitu banyak korban-korban yang sungguh-sungguh mendatangkan sesuatu yang menjadi pertanyaan demi pertanyaan buat kita. Mengapa semua itu terjadi? Tidak berhenti sampai di sana. Tanggal 10 April 2021, gempa bumi dengan cukup besar melanda Jawa Timur bagian selatan, Blitar, Kota Malang, dan sekitarnya. Tidak sedikit bangunan-bangunan menjadi porak-poranda dan rubuh. Sungguh keadaan yang cukup memilukan. Tidak sedikit anak-anak yang kehilangan orang tuanya secara mendadak. Tidak sedikit orang tua harus menangis karena putra-putri mereka terbawa hanyut. Tidak sedikit istri-istri yang langsung menjanda karena suaminya tidak pulang kembali. Banyak suami-suami yang ditinggal istri entah hanyut kemana. Begitu banyak teman-teman kehilangan akan kerabat, akan sobat-sobatnya. Bangunan, tempat tinggal, rumah-rumah ibadah, bahkan ternak-ternak sesawahan menjadi porak-poranda dan rusak total. Nah, pada waktu pasca kejadian itu dan setelah kejadian itu, bahkan sampai sekarang, satu pertanyaan yang abadi muncul, baik itu diungkapkan maupun tidak, yakni pertanyaan mengapa? Mengapa semua ini terjadi? Air mata sudah tidak bisa keluar lagi karena sudah kering dari sumbernya. Namun pedihnya hati dan bahkan luluhnya hati, menderitanya hati sampai saat ini tetap ada. Rupa-rupanya pertanyaan yang abadi, mengapa tidak muncul dan tidak menjadi tren di waktu-waktu belakangan ini. Sejak zaman abdi Tuhan hidup, yakni Ayub, rupa-rupanya kitab Ayub juga menggeluti ataupun membahas begitu banyak tentang satu kalimat pertanyaan atau kata pertanyaan, yaitu seperti ini, yakni mengapa. Nah, pada waktu itu Ayub sungguh-sungguh telah mengalami segala-galanya secara langsung. Ia bertanya
ia bertanya, mengapa Tuhan semua itu harus teralami? Mengapa ketika logika tidak bisa kita cerna, intuisi tidak berfungsi lagi, bahkan penderitaan, kesusahan sampai meninjak akan titik nadir. Di sini Ayub datang menghampiri Tuhan dengan berkata, mengapa semua ini? Tuhan yang Maha Pemurah yang selama ini ia sembah, apakah tidak tahu dan tidak mengerti tentang segala apa yang sedang berkembang di dalam penderitaan Ayub? Ayub tahu, pasti Tuhan yang Maha tahu persis apa yang sedang berkembang. Dan Ayub pasti tahu dan mengimani Tuhan berkuasa untuk menanggulangi segala problema yang mendatangkan kesusahannya. Tapi buat Ayub, mengapa Tuhan kok tetap membiarkan seolah-olah kejahatan merajalela, membiarkan kondisi Ayub sampai seperti itu? Ia alami dalam waktu sekejap, bukan saja harta bendanya, yaitu hewan-hewan peliharaan yang begitu banyak dirampasi orang, kambing domba disambar oleh api sehingga hangus. Tidak berhenti di sana, putra-putri kesayangannya yang merupakan harta warisan kepunyaannya, yang merupakan bagian yang menghangatkan hidupnya, satu saat sekejap karena badai angin yang dahsyat telah memporak-porandakan di mana mereka waktu itu sedang bernaung, semuanya meninggal. Tidak berhenti dan stop di dalam penderitaan itu, seorang istri yang ia masih miliki, yang sebenarnya harus memberikan empati simpati buat dirinya, tetapi ternyata dengan teganya istri itu pun meninggalkan Ayub. Ayub sungguh mengalami lengkap akan kesusahan, dengan dirinya juga digandrungi oleh penyakit barah dari telapak kaki sampai batok kepala, semua terjadi borok-borok yang telah membuat dirinya begitu susah dan begitu gatal. Ayub di dalam terkondisi seperti itu, ia tidak tahu dan tidak mengerti, sehingga dia datang, pikirannya melayang jauh sampai kepada Tuhan. Dia mempertanyakan, seolah mau menggugat kepada Tuhan, kenapa Tuhan, Engkau yang terkenal maha baik, yang selama ini saya bersandar, kok membiarkan? Sehingga tercetus suatu penyesalan akan apa yang sedang berkembang, yaitu tentang hidupnya. Sehingga dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan berani mengutuki, kalau tahu memang akhirnya aku harus mengalami penderitaan seperti ini, penderitaan yang tak pernah terbayangkan, Tuhan, jauh lebih baik waktu aku lahir, aku langsung mati. Waktu aku keluar dari kandungan, aku binasa, daripada mengalami seperti ini. Mengapa Tuhan pada waktu aku lahir ada yang nopang? Mengapa Tuhan waktu aku lahir ada buah dada sehingga aku menyusu? Mengapa? Toh akhirnya aku harus mengalami kesusahan yang tak tertahankan ini. Belum teman-teman semua memberi sindiran yang tak terkirakan, yang telah membuat hatiku hancur, hatiku berantakan. Di dalam kondisi Ayub sudah seolah-olah menggugat Tuhan, mempertanyakan, seolah-olah dia ngamuk besar terhadap Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Ayub
liar, semakin semena-mena. Seolah-olah dia yang paling hebat, berani menggurui dan berani mengatur Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan datang memberikan satu jawaban, lebih tepat memberikan pertanyaan. Siapakah engkau dan siapakah aku? Engkau manusia, aku adalah Allah. Engkau manusia ciptaan, aku adalah yang punya kedaulatan. Bisakah engkau manusia menggugat Tuhan, mengatur Tuhan, mengendalikan Tuhan, memberikan arahan pada Tuhan untuk begini dan begitu? Bisakah engkau melakukan itu semua? Ayo, siapa yang mau menggugat Tuhan? Berkatalah terus. Tuhan sungguh-sungguh menegur Ayub. Bukan Tuhan tidak mau kalah dan pengen menang sendiri, melainkan Tuhan sendiri begitu sayang kepada Ayub dan ingin menyadarkan pada Ayub supaya seorang manusia ciptaan di dalam mengalami suatu kesusahan apapun, jangan sok-sokan sehingga mau mengendalikan dan mau mengarahkan, mau mengatur Tuhan menurut ide dan suatu kemampuan dirinya. Jangan, melainkan hendaklah tetap tunduk kepada kedaulatan Tuhan dan karyanya yang sempurna di dalam situasi kondisi apapun. Puji syukur pada Tuhan. Apa-apa yang sudah Tuhan respon untuk Ayub membuat Ayub sadar. Jadi apa-apa yang sudah dikatakan kepada Allah seolah-olah ingin kata-kata itu dicabut, dan dia tidak berani untuk kedua kali mengatakan hal serupa itu. Malah Ayub seolah berketetapan sebagaimana respon pertama. Tuhan, kau yang memberi, Tuhan, kau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ketika kita saat ini di dalam menghadapi himpitan pergumulan berat, tindihan persoalan yang tiada pernah jedah-jedahnya, jangan kita sampai berurusan berat dengan Tuhan, melainkan tetaplah hadir menjadi kekasih-kekasih Tuhan, dan tinggikanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian semua. Amin.